Kita mulai aja kali ya Bang ya. Suara aku kedengeran nggak ya? Beneran, beneran. Oke. Oke, kita mulai dengan pembacaan. Bismillah, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuridin waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan kakak-kakak abang-abang konkret. Selamat datang di Konkret Speed 4 dan selamat datang pada teman-teman konkret yang telah mengikuti Speed 4 juga. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengurai kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan dengan pembicara yang luar biasa, yaitu Kak Alifa. Sebelum kita memulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, nanti kita akan mulai dengan pembacaan doa bersama. Terus yang kedua, kita akan langsung mendengarkan sesi sharing bersama dengan Kak Alifa. Dan yang ketiga itu kita akan membuka sesi tanya-jawab yang langsung akan dijawab oleh Kak Alifa. Tanpa basa-basi lagi, mari kita membaca doa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja, nggak usah basa-basa lagi, kita langsung serahkan panggung kita kepada Kak Alifa nih. Gimana Kak Alifa Iya, kabarnya? Baik. alhamdulillah kabar baik. Kakak Farhan, Gimana? Aku juga baik nih Kak. Kesibukan lagi alhamdulillah. ngapain nih Kak? Kesibukan gini Alhamdulillah. aja, kayaknya jadi budak korporat ya Farhan. Oh, budak korporat. Iya, masih kesana kemari aja. Yang penting bukan Gitu, budak paling zaman. kalau di kantor itu sama mungkin sekali ngajar. Materinya kayaknya nggak langsung pengen mulai aja Kenapa? nih Kak. Bukan budak apa nih? Kayaknya udah Oke. kayaknya udah eh langsung pengen mulai aja nih. oh iya, mantap. Udah ditunggu kayaknya ya. Oke. Amin gitu ya. Oh ya, suaraku Iya, saya kedengeran nggak ya sudah sebelumnya? sudah sudah selesai. Oke. Aman 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 Kak. Aman ya. Eh, aku Aman nggak aman. on cam nggak apa kan ya? Oke, iya nggak apa-apa Kak. Oke, terima kasih Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat pagi teman-teman semua. Jadi mungkin ini sudah malam hari ya, waktunya jam-jam tidur gitu ya, menarik selimut. Tapi semoga tetap dengan semangat pagi dan semangat menyambut kemerdekaan gitu ya, semangat 45 gitu ya. Nah, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman pendidikan. Hari ini diberikan kesempatan untuk sharing-sharing sedikit gitu ya tentang salah satu mungkin bisa dibilang pengalaman aja kali ya, pengalaman aku gitu ya terkait isu yang mau aku sampaikan di hari ini. Nah, di sharing kali ini aku mengangkat judulnya mengurai kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan. Dengan hashtag utamanya adalah Stay No Stigma Buruk gitu ya. Nah, mungkin boleh di next slide. Nah, sebenarnya tentang judul itu gitu ya, mungkin ada teman-teman juga yang kepikiran gitu ya, kayaknya ini bahas tentang ini gitu ya. Dan mungkin kalau ada yang benar, ya gitu ya, hari ini aku mau bahas tentang isu disabilitas yang mungkin sebenarnya dari teman-teman, abang-abang, kakak-kakak semua mungkin udah ada yang pernah dengar gitu ya isu ini. Karena sebetulnya isu ini bukan isu yang baru, tapi
eh mungkin beberapa dari kita juga pernah gitu ya apa ya menghadapi langsung gitu ya dengan disabilitas gitu. Nah, sebelum mulai ke next slide, mungkin pengen tahu dulu sih gimana opini dari teman-teman semua terkait disabilitas gitu. Ketika mendengar kata disabilitas gitu ya, di pikiran kakak-kakak, abang-abang, dan teman-teman semua tuh apa sih gitu. Boleh di-scan Mentimeternya, ini sambil saya ini juga buka Mentimeternya. Gimana ya, ini apa aku share screen dulu kali ya dari sini? Boleh, Nurs? Oke, siap. Terima kasih. eh Bisa belum ya? Oh, kayaknya harus di stop dulu, Nus. Oke, oke, terima kasih. Nah, ini adalah topik yang mungkin sering didengar gitu ya. Makanya pengen tahu dulu nih ketika membahas tentang disabilitas, menurut kalian semua nih apa sih? Oke, sebentar aku present dulu. Boleh, teman-teman? eh Mentimeternya dibuka, terus diketik kode ini 86040238. Oke, wah ini udah masuk nih, ternyata lumayan unik juga. Disabilitas, ada yang bilang bahwa mereka itu setara dengan kita. Ada juga yang bilang anak surga. Nah, tentang anak surga ini sebetulnya bener sih, ada beberapa orang yang juga saya pernah dengar bahwa oh ya udah kalau kamu dikasih anak disabilitas itu artinya anak surga loh gitu. Nah, kenapa sih anak surga gitu? Karena mungkin karena mereka spesial kali ya. Jadi memang ada bukan ujian ya, tapi mungkin berkah gitu buat orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya bersabar gitu ya, mereka insya Allah gitu bisa memupuk pahala dari situ. Itu mungkin salah satu jalan ke surganya para orang tua diberikan anak-anak disabilitas gitu. Ada lagi teman-teman semua yang mau sharing pengalaman atau mungkin boleh kalau ada dari teman-teman atau abang-abang atau kakak-kakak yang punya pengalaman langsung berhadapan dengan disabilitas, boleh pandangannya. Bentar, saya sambil ada lagi. Oke, ada lagi nih. Secara biologis penyebabnya ada faktor genetik, ada yang sporadis. Sporadis itu apa ya? Ada yang tiada sebab apapun idiopatik, ada yang didapat kecelakaan insiden. Oke. Sporadis apa ya? Mungkin boleh dijelasin lagi gitu. eh oke, untuk selanjutnya gitu ya tentang disabilitas nanti kita bisa eh ngobrol lagi lebih lanjut setelah slide ini. Oke, ada lagi mungkin 2 menit lagi aja kali ya sampai 20.06. Oke, mungkin ada teman-teman yang baru datang. Sekarang kita lagi eh sesi Mentimeter. Jadi di sesi kali ini aku lagi sharing tentang disabilitas. Nah, mungkin teman-teman bisa sharing juga di menti.com. Kodenya ada di layar. Apa yang ada di pikiran kalian tentang disabilitas? Ada lagi? Ada lagi yang mau isi menti.com-nya?
Oke. Oh, ada satu lagi. Disabilitas itu harus disabel. Dibalik aja ya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman semua. Secara aku stop share. Share-nya. Oke, mungkin yang ketinggalan boleh eh tetap isi menti.com-nya, nanti saya yang baca gitu ya. Terima kasih teman-teman semua. Tadi udah beberapa masuk gitu ya terkait pandangan teman-teman tentang disabilitas. Sama boleh Kakak Nursidah di-share screen lagi ya itunya, PPT-nya. Terima kasih. Nah, mungkin beberapa dari kita gitu ya udah cukup dekat dengan isu disabilitas gitu, atau mungkin ada yang udah berhadapan langsung, atau mungkin sekedar tahu aja gitu disabilitas gitu. Mungkin orang yang tadi yang dibilang anak surga, terus disable dan lain-lain. Nah, boleh next slide. Nah, tapi sebenarnya apa sih disabilitas itu sendiri? Boleh next slide lagi. Oke, nah disabilitas itu adalah suatu kondisi ketika seseorang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sehingga menghambat mereka dalam berpartisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan sosial. Mungkin selama ini kita tahu bahwa disabilitas itu tuh cuman fisik doang deh kayaknya, kayak tunanetra atau mungkin bukan tunanetra ya tunadaksa gitu. Tapi ternyata disabilitas itu juga termasuk ke dalam keterbatasan mental gitu. Teman-teman yang ternyata memiliki keterbatasan mental gitu ya, gangguan mental ternyata itu juga termasuk dalam disabilitas gitu. Karena akhirnya gitu ya, keterbatasan mereka cek, ya mohon maaf tadi ada gangguan sinyal sedikit. Iya, karena ternyata teman-teman yang memiliki keterbatasan mental itu juga mereka terhambat gitu ya kehidupan dan ke perilakunya sehari-hari gitu karena hal-hal yang berhubungan dengan jiwa dan apa yang ada di dalam tubuh mereka gitu yang tidak terlihat di depan mata. Tapi pertanyaannya, ketika kita Cek, ya mohon maaf ya. Saya berganti dengan HP, semoga lebih stabil sinyalnya. Kayak, sampai mana ya? Tadi sampai mana ya? Jadi lupa. Oke, mungkin ini aja kali ya. Oh iya, pertanyaannya adalah ketika di situ dibilang bahwa keterbatasan itu menghambat mereka dalam berpartisipasi penuh gitu dalam kehidupan sosial. Tapi dalam lingkungan kejadian di lapangannya gitu, apakah betul seperti itu gitu? Apakah benar ketika ada teman-teman disabilitas mereka nggak bisa berkarya gitu, mereka akan terhambat melakukan sesuatu. Nah, terus kalau kita lihat disabilitas di Indonesia, beberapa tantangannya yang mungkin pernah aku temukan gitu ya setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman disabilitas juga. Yang pertama dan utama itu adalah stigma orang sekitar tentang disabilitas. Ketika mereka
karena teman disabilitas ini selain mereka mungkin harus melakukan penerimaan terhadap diri sendiri, tapi ternyata ada juga loh faktor eksternal yang membuat mereka tuh eh, tidak bisa melaju lebih kencang gitu daripada orang-orang lainnya gitu. Yaitu adalah stigma atau pandangan orang eh, yang mereka terima dari luar gitu. Dan yang kedua adalah akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang belum adil dan merata. Contohnya aja kayak akses pendidikan, mungkin ada beberapa sekolah dasar atau sekolah menengah yang mau menerima mereka gitu ya, teman-teman disabilitas yang mungkin hanya memiliki keterbatasan fisik, tapi mereka masih bisa ikut belajar gitu ya secara biasa gitu, secara normalnya. Tapi mungkin ada sekolah yang mau, ada juga yang nggak mau begitu. Tapi ada juga mungkin yang mau tapi mereka nggak mampu gitu. Mungkin mereka bisa diterima di sekolah itu tapi mungkin aksesibilitasnya mereka belum mampu bisa memberikan 100% gitu karena sudah terbiasa mereka dengan anak-anak yang sering orang umum mungkin bilang anak-anak sempurna aja gitu atau anak-anak normal gitu. Mereka belum seinklusivitas itu untuk bisa menerima gitu ya atau menampung gitu ya anak-anak teman-teman difabel ini sebagai murid mereka gitu. Dan yang ketiga adalah kurangnya aksesibilitas yang memadai. Mungkin kita harus bersyukur juga gitu ya teman-teman difabel cukup bersyukur ketika mereka bisa hidup di pusat kota gitu. Tapi kalau kita lihat di daerah-daerah yang mungkin lumayan terpelosok gitu ya, mendapatkan akses jalan yang bagus aja itu udah bersyukur banget kan. Apalagi mereka bisa minta macam-macam lagi gitu. Karena dapat akses jalan itu udah alhamdulillah, tapi kalau misalkan aksesibilitas untuk teman-teman difabel itu luar biasa banget gitu, nggak semua daerah punya gitu. Nah, peran kita tuh di sini gitu. Kita harus bisa mendukung program-program pemerintah yang kalau menurut saya sih udah cukup bisa mendukung program inklusivitas gitu bagi teman-teman difabel. Karena di Indonesia aja gitu ya udah ada sekitar 28 juta penyandang disabilitas dengan persentase itu sebesar 10,3% gitu loh. Itu udah kalau bisa dibilang kayak satu dari 10 orang itu penyandang disabilitas gitu. Nah, harusnya pemerintah dan kita semua bisa aware gitu dan lebih peduli gitu ya terkait isu disabilitas ini. Next. Nah, tadi kan kita udah ngomongin terus ya tentang disabilitas atau difabel. Ternyata gitu ya, disabilitas atau difabel itu tuh punya mungkin artinya sama, tapi ternyata punya makna dan cara pandang yang hasilnya tuh berbeda. Ini saya juga tahu karena waktu itu di kantor saya ada kegiatan sama teman-teman difabel dan mereka bilang, Kak, saya jangan dibilang atau dipanggil sebagai disabilitas gitu. Saya lebih senang ketika saya dipanggil sebagai seorang difabel gitu. Terus saya tanya kenapa gitu, emangnya itu beda gitu. Nah ternyata ada jawabannya di slide selanjutnya. Boleh Nursidah, next slide. Nah ternyata disabilitas itu di sini berasal dari kata disability. Yang tadi dibilang di Mentimeter itu benar, disabilitas itu disable dari kata disability yang menekankan pada keterbatasan fungsi secara medis. Jadi disabilitas itu fokusnya pada disabelnya aja, pada ketidakmampuannya mereka. Sedangkan difabel itu adalah asal katanya dari different ability atau menekankan pada kemampuan berbeda yang perlu difasilitasi secara inklusif. Nah, dari dua kata ini aja kan beda ya. Satunya fokus sama ketidakmampuan, sedangkan satunya seakan-akan memiliki makna bahwa kita tuh sama loh gitu. Kita sebagai manusia sama, kita hidup sama. Tapi mungkin yang beda adalah kemampuan kamu dan aku aja gitu. Mungkin kalau kamu bisa berjalan dengan normal, bisa berjalan dengan kedua kaki gitu kan. Sedangkan kalau aku ya belum bisa berjalan gitu karena ada keterbatasan fisik sehingga aku harus pakai kursi roda gitu. Tapi kita sama-sama jago di ability atau kemampuannya masing-masing. Aku bisa menggunakan kursi roda dengan baik gitu dan aku masih juga bisa berkarya dengan baik gitu dan kamu juga bisa
berjalan dengan baik dan kamu juga bisa berkarya dengan baik gitu. Sama juga dengan teman-teman tunanetra. Mungkin kamu bisa melihat dunia dengan baik, sedangkan aku diberikan Tuhan gitu ya, ditakdirkan Tuhan tidak bisa melihat dunia, tapi punya kelebihan lainnya, bisa memiliki indera pendengaran yang lebih baik gitu, atau nggak mungkin indera perabanya yang lebih baik karena aku bisa membaca tulisan braille dengan baik gitu, dan mungkin kamu nggak bisa melakukan itu gitu. Jadi dua fokusnya beda gitu ya. Satu memiliki fokus yang cukup apa ya, hopeless kalau bisa dibilang, karena fokusnya ke keterbatasan, dan satunya lagi fokus pada hal cara pandang yang positif gitu, bahwa kita diciptakan manusia itu berbeda-beda dan tapi kita tetap sama gitu, tapi dengan kemampuannya masing-masing. Nah, oleh karena itu, aku pengen ajak teman-teman semua dan kakak-kakak semua juga eh, untuk bisa membiasakan diri gitu ya, ketika ketemu sama teman-teman disabilitas, eh, menganggap mereka sebagai teman-teman difabel gitu. Walaupun ini bukan sesuatu yang umum ya, karena biasanya dibilangnya disabilitas gitu. Tapi ketika kita eh, memanggil mereka dengan panggilan difabel, itu seperti memberikan harapan ke mereka bahwa kita tuh derajatnya sama, hanya beda kemampuan dan ability-nya aja. Boleh next? Nah, terus di sini ada beberapa ragam difabel. Nah, mungkin teman-teman juga udah pada tahu gitu ya. Yang pertama ada difabel fisik. Mungkin teman-teman pernah lihat ada teman-teman kita yang pakai kursi roda gitu. Itu namanya tunadaksa karena mereka mungkin memiliki gangguan pada anggota tubuh, terus pada mobilitas atau gerak mereka gitu, atau bentuk fisik mereka gitu. Nah, ini juga kalau teman-teman tahu mungkin cerebral palsy gitu ya. Mungkin ada dokter Elang di sini. Bisa dijelaskan cerebral palsy itu salah satu menyerang syaraf di otak kayaknya deh. Itu yang saya tahu gitu. Jadi mereka ada kekurangan dalam bentuk fisik gitu. Mungkin berjalannya juga nggak bisa normal. Terus yang kedua, ada difabel sensorik, meliputi teman-teman tunanetra juga di sini berupa gangguan penglihatan, dan tunarungu atau wicara, gangguan pendengaran atau bicara. Yang ketiga adalah difabel intelektual. Nah, ini ada atau mencakup disabilitas intelektual seperti Down syndrome, autisme, serta kesulitan belajar spesifik seperti dysleksia. Dan yang terakhir, nah ini nih yang sering digembor-gemborkan sama anak-anak muda gitu ya, mental illness gitu ya. Ternyata ini juga masuk difabel psikososial yang meliputi gangguan mental kronis seperti skizofrenia, bipolar, atau PTSD. Gitu. Boleh lanjut? Nah, oleh karena itu di sini karena mungkin dari kalian udah tadi semakin kenal gitu ya, harapannya semoga semakin kenal dan semakin dekat dengan isu difabel. Aku pengen ngajak kita semua untuk merubah stigma kita terhadap difabel gitu. Nah, stigma itu tadi yang udah aku bilang gitu ya, stigma itu adalah pandangan buruk atau label negatif terhadap satu kelompok. Nah, dalam hal ini kan terhadap teman-teman difabel gitu. Aku pengen ngajak kita semua untuk bisa merubah pandangan buruk ini, bukan besok tapi saat ini gitu. Karena karena stigma itu emang nggak bisa lepas sih, memang dipungkiri stigma itu nggak bisa lepas karena mungkin nggak sengaja kayak bilang, oh orang itu kasihan ya gitu, orang itu nggak bisa apa ya namanya, nggak bisa uh, memberikan kontribusi lebih baik gitu, atau kasihan ya mereka kekurangan ini kekurangan itu gitu. Tapi kalau kita lihat, mungkin kalau teman-teman tahu Putri Aryani, salah satu finalis dari American's Got Talent,
dia adalah salah satu inspirasi juga gitu bagi teman-teman difabel yang ternyata dengan kekurangannya dia, di mana dia kan nggak bisa melihat gitu ya. Dia nggak bisa melihat, tapi ternyata dengan kekurangannya dia juga bisa kok seperti orang-orang lainnya. Bahkan dia lebih baik gitu. Dia bisa go internasional gitu dengan suaranya dia. Dia bisa berkreativitas dengan keterbatasannya dia gitu. Bahkan dia bisa bisa duet sama artis internasional kan gitu. Nah itu teman-teman, mungkin ini salah satu bentuk dukungan atau tidak adanya stigma buruk gitu ya dari lingkungan sekitarnya gitu, karena setidaknya orang tuanya dia bisa memfasilitasi dia, memberikan dukungan yang baik untuk Putri Aryani ini untuk berkembang melebihi orang-orang atau pikiran orang-orang pada umumnya gitu. Nah, kalau Putri Aryani bisa gitu ya, harus kita juga bisa gitu. Karena ternyata yang lebih kasihan tuh kita gitu. Karena oh ternyata kita belum sehebat itu gitu, belum bisa go internasional atau mungkin belum bisa meraih prestasi-prestasi lainnya. Gitu. Jadi mungkin kita bisa ubah stigma kita saat ini, bukan besok. Selanjutnya, oke, nah itu tadi ya, kita caranya gimana sih mengubah stigma gitu, karena kan kebanyakan stigma itu berasal dari pola pikir. Kalau kita selalu ngerasa bahwa teman-teman difabel itu tidak bisa bekerja, tapi ternyata dengan mereka tuh ternyata bisa gitu loh, dengan dukungan yang tepat. Kalau kita bilang atau kebanyakan orang bilang mereka beban masyarakat, tapi ternyata mereka tuh juga punya potensi loh, dan mereka bisa berkontribusi bahkan lebih baik dari orang-orang di sekitarnya. Terus mereka harus dikasihani, tapi bukan seperti itu gitu. Mereka tuh hanya ingin dihormati dan diberdayakan. Karena ketika kita gitu ya bisa memberdayakan teman-teman difabel, mereka punya kepercayaan diri dan akhirnya mereka bisa sama-sama berkembang baik gitu ya. Jadi mereka yang berkembang, kita juga bisa sama-sama berkembang gitu. Jadi belajar juga. Dan ternyata mungkin banyak yang berpikiran bahwa mereka tuh selalu butuh bantuan. Mungkin iya di beberapa kesempatan, tapi kalau kita bisa memberikan uh, akses yang memadai gitu ya, uh, mereka juga bisa mandiri, mereka bisa melakukan apa-apa sendiri gitu ya, dan mereka juga bisa berprestasi. Contohnya juga kan kayak mungkin kita sering lihat teman-teman tunanetra bahkan mereka bisa berjalan jauh hanya dengan tongkat mereka, hanya dengan diri dan tongkat mereka gitu loh. Mereka bisa jalan dari satu tempat ke tempat lain. Itu kan keren banget karena teman tunanetra ini mungkin udah terbiasa seperti itu gitu. Mereka dapat dukungan yang tepat, dapat um, dapat support atau tadi dukungan yang tepat gitu dari orang-orang sekitarnya gitu, dan pastinya kepercayaan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama pasti tadi ubah pola pikir kita dulu. Gimana caranya kita bisa mengubah stigma negatif kita menjadi sesuatu yang lebih positif. Dan kedua adalah menggunakan bahasa yang tepat. Gimana cara kita bisa menggunakan bahasa yang tepat ketika sama teman-teman difabel? Mungkin kita sering melihat teman-teman yang tidak bisa mendengar gitu ya. Mereka mungkin butuh membaca gerak bibir kita, atau mungkin kita bisa, siapa tahu bisa bahasa isyarat juga gitu. Kan kayak sama kalau kita bicara sama teman aja atau sama atasan kan beda kan. Jadi termasuk dengan teman-teman difabel gitu, mereka hanya butuh dimengerti aja. Dan yang terakhir kita pastinya adalah mendukung kebijakan dan fasilitas inklusif yang dimiliki pemerintah. Kita harus bersyukur pemerintah tuh sudah cukup inklusif gitu ya terhadap isu-isu difabel ini. Makanya kita harus mendukung gitu agar isu ini tuh kadang agar isu ini tuh tidak tenggelam gitu. Kadang kan pemerintah gitu ya, kadang kalau yang viral naik, terus nanti yang nggak viral akhirnya bisa turun lagi gitu. Nah, sebagai kita yang harapannya juga bisa menjadi warrior gitu ya untuk teman-teman difabel, kita bisa mendampingi gitu arah pemerintah untuk teman-teman difabel. Karena sebetulnya kayak di pusat kota aja tuh sebenarnya lumayan banyak gitu ya akses difabel, tapi pada akhirnya di beberapa kondisi ada juga yang rusak atau lainnya gitu. Dan hal-hal seperti itu tuh yang menurut
aku masih menjadi second support support gitu dari pemerintah. Yang penting mereka tuh seakan-akan yang penting ada mereka mendirikan, tapi mungkin dalam pengawasannya, terus dalam tindakan-tindakan penjagaannya gitu terhadap fasilitas-fasilitas itu masih belum sebaik itu gitu. Nah, inilah gitu ya peran kita untuk bisa mengawal hal ini gitu agar fasilitas-fasilitas bisa memadai untuk teman-teman difabel. Selanjutnya, oke, nah, suaranya nggak masuk ya dari sini videonya. Masih masuk. Oke, kayaknya nggak masuk suaranya. Ya ini salah satu contohnya juga selain tadi. Gimana, Nus? Oke, nggak apa-apa. Jadi ini salah satu contohnya ada Angki Yudhistia. Mungkin teman-teman juga kenal Mbak Angki ini. Dia tuh seorang teman tuli. Dia tidak bisa mendengar sejak umur 10 tahun gitu ya. Eh karena saat itu dia demam tinggi, jadi dia jadi tidak bisa mendengar gitu. Nah, tapi ternyata ibunya Mbak Angki ini dia bisa memotivasi Mbak Angki ini untuk bisa terus berkarya gitu. Jadi dia mengajari Mbak Angki ini untuk terus mandiri, memberikan tempat Mbak Angki untuk mengeksplorasi sebesar-besarnya dan kepercayaan sebesar-besarnya gitu. Tapi memang dari Mbak Angki ini ada beberapa satu saat gitu ya, ketika dia divonis seperti itu tidak bisa mendengar, pada saat dia juga tidak bisa menerima hal itu gitu, dan itu butuh waktu 10 tahun untuk dia bisa menerima dirinya sendiri. Nah, jadi kan itu teman-teman, ketika orang akhirnya divonis menjadi seorang difabel gitu ya, dia ternyata belum bisa menerima secara langsung gitu bahwa oh ternyata saya tuh difabel ya, saya tuh kayak gini 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 gitu. Ternyata kayak Mbak Angki aja butuh waktu 10 tahun gitu. Nah, karena itu penerimaan diri aja tuh cukup sulit. Makanya dari kita sendiri yang eksternal harus bisa eh, mendampingi mereka gitu ya, memberikan pandangan positif gitu ya dan dukungan positif kepada mereka gitu, sehingga mereka juga bisa menerima diri mereka lebih cepat gitu. Dan itu ya tadi di akhir Mbak Aki bilang penerimaan diri itu adalah suatu hal yang sulit bagi penyandang difabel, tapi pada akhirnya kita semua bisa menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri dan kita bisa menyebarkannya untuk orang lain gitu dengan cara menginspirasi. Nah, di kasus Mbak Anggi ini dia di tahun 2019 dia diangkat menjadi staf sus untuk teman-teman difabel untuk mendukung program inklusivitasnya saat itu Presiden kita Joko Widodo, dan juga dia adalah seorang uh, sosiopreneur gitu, dan dia juga bisa menginspirasi dan akhirnya bisa memberdayakan teman-teman difabel lainnya. Oke, boleh selanjutnya Jenus. Nah, ini adalah slide terakhir, adalah slide apa ya, kumpulan rasa syukur saya dan juga terima kasih karena foto-foto di sini dan video-video di sini adalah dokumentasi yang saya kumpulkan karena mereka lah juga saya akhirnya ingin sharing terkait difabel. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa lihat, ini ada video waktu itu saya diajak teman saya untuk volunteer di salah satu yayasan di Jakarta Barat, namanya Yayasan Ibune Winsar. Nah, di situ uh, senang banget karena saat kami ke sana gitu ya, kami disambut dengan baik sama ibu-ibu yang punya anak difabel di sini dan juga sama anak-anak difabelnya sendiri gitu. Karena mungkin mereka merasa oh ternyata masih ada juga ya anak-anak muda gitu mau uh, yang mau ikut kegiatan seperti ini gitu, ikut volunteer untuk memberikan
sedikit ilmunya gitu untuk anak-anak difabel ini gitu. Karena ibunya juga curhat gitu. Saya tuh susah loh Kak cari orang yang mau volunteer atau orang-orang yang mau setidaknya main aja gitu sama anak-anak di sini gitu. Jadi kayak saya seneng banget kakak-kakak semua tuh bisa kesini, bisa ngajakin main adik-adiknya gitu. Dan adik-adiknya pun juga lebih seneng gitu karena bisa diajak main gitu. Mereka pun bahkan eh gak apa ya, mereka tuh bahkan waktu itu dikasih mainan yang seru, dari yang seru sampai yang lucu sampai yang garing pun mereka tetap ketawa gitu karena mereka seneng gitu karena masih ada kakak-kakak gitu ya yang mau nemenin mereka main gitu. Jadi di situ saya ngelihat apa ya, mungkin kalau yang orang bilang mereka tuh tidak sempurna, tapi mereka tuh justru melebihi kata sempurna itu gitu. Karena mungkin orang-orang seperti kita gitu ya masih suka ngejudge kayak masih suka menghakimi orang lainnya, kok dia kayak gini, kok dia kayak gitu. Tapi nggak gitu dengan anak-anak ini gitu. Mereka bisa melihat eh, kesempurnaan di setiap hal gitu ya. Mereka tidak pernah menghakimi siapapun gitu ya. Jadi bahkan yang banyak dibilang tidak sempurna gitu ya, justru mereka melebihi sempurna karena kita melihat kesempurnaan itu dari hati mereka gitu. Gitu. Dan satu lagi juga, ini ada adik saya, Alfian, dia juga salah satu difabel, dan saya bersyukur banget dia adalah sumber kebahagiaan saya dan juga rasa syukur saya karena saya jadi belajar banget tentang dunia difabel ini sejak 24 tahun lalu. Gitu. Jadi mungkin itu aja teman-teman sharing sharing session dari saya gitu. Ini adalah isu yang cukup dekat dengan saya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan dan semoga bisa mengambil manfaat ataupun hal-hal baiknya. Kembali lagi ke Farhan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Alifa atas sharingnya dan pengalamannya yang sangat menarik banget nih buat malam ini. Tadi kita udah dengar dari pembukaan slide itu, kita langsung disuguhin apa pikiran kamu tentang anak disabilitas. Terus pada jawab di sentimeter itu anak surga, setara dengan kita. Terus yang mantepnya lagi, kita jadi tahu tuh eh, tantangan yang sering dialami dari disabilitas itu apa aja. Ternyata tadi ada 3 yang dipaparin oleh Kak Alifa. Yang pertama itu ada akses layanan dasarnya di pendidikan, kesehatan pekerjaannya, terus yang itu akses layanannya itu belum adil, terus sama belum merata, terus tadi juga ada stigma dari orang sekitar tentang apa namanya disabilitasnya, terus sama kurang aksesibilitas yang memadai. Aku juga baru tahu ternyata data dari penyandang disabilitas itu ada 28 juta total dari 10% ya kayak dari populasi ya Kak. Ini banyak kan ternyata. Ternyata banyak banget nih ragam ragam difabel juga banyak, ada yang fisik, sensorik, terus intelektual, terus sama psikososial. Terus tadi kita juga dikasih insight bahwa kita ayo ubah stigma pandangan terhadap difabel gitu. Kita bisa kayak mampu memberi dukungan yang tepat, dia juga punya potensi yang baik, kontribusi layak untuk dihormati dan diperdayakan mandiri, dan banyak emang anak-anak difabel tuh yang berprestasi sih yang di Olimpiade, apalagi tuh aku juga kadang suka melihatnya kayak keren-keren banget gitu. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita uh, teman-teman, kakak-kakak, abang-abang yang pengen mengajukan pertanyaan, boleh angkat tangan atau ketik di kolom chat pertanyaannya kakak. Abang-abang, teman-teman, pertanyaannya boleh aja.
Mungkin aku sambil mau sharing ada satu lagi. Ini salah satu modul panduan panduan berjalan bersama tentang difabel. Ini salah satu panduan yang dibuat sama di program di kantor aku gitu, sama teman-teman dari himpunan di difabel Muhammadiyah. Oke, sebentar aku sharing dulu ya. Oke. Nah, ini waktu itu eh, kami mengadakan kegiatan yang bersama teman-teman Hidimu. Ini adalah teman-teman difabel. Jadi saat itu kita ingin eh ada kegiatan workshop pertama. Jadi kita adain kegiatan kunjungan ke beberapa rumah ibadah. Tapi sebelum kunjungan ke rumah ibadah itu, kita ngajak dulu teman-teman 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 yang normal gitu ya, yang tidak difabel untuk bisa berkenalan dengan dunia difabel gitu. Jadi saat itu kita mengundang salah satu mentor untuk memberikan ilmu ke kita gimana sih caranya berhubungan gitu ya atau berkomunikasi dengan teman-teman difabel gitu. Nah, ini ada beberapa ini waktu itu jadi kita di sesi keduanya itu kita ada kunjungan ke gereja katedral, ke Masjid Istiqlal, sama juga ke Pura Aditya Jaya. Nah, jadi mereka teman-teman ini yang non difabel dilatih untuk bisa mendampingi teman-teman difabel. Saat itu ada juga beberapa yang naik angkutan umum, jadi mereka mendampingi teman-teman difabel dengan angkutan umum, ada juga yang menggunakan bis gitu. Dan bagaimana akhirnya teman-teman non difabel ini bisa dilatih juga untuk bisa mendampingi ketika di tempat-tempat ini gitu. Nah, ini saya tadi juga ngambil materi dari sini. Nah, ini mungkin ada dua ya. Ada yang pertama itu ada interaksi bersama sahabat tunanetra. Nah, mungkin ini mungkin yang sering kita temui ya di jalan, kayak ketemu teman-teman tunanetra, harus apa sih gitu kalau ketemu sama teman-teman yang tidak bisa melihat gitu. Nah, yang pertama ini adalah menepuk pundak atau tangan sebagai isyarat kita ketika isyarat kita berbicara dengan mereka gitu. Jadi ditepuk dulu pundaknya, terus tanyakan terlebih dahulu butuh bantuan atau tidak. Nah, ini kan kayak konsen gitu ya. Mereka kalau dibantuin sama kita tuh mereka butuh atau enggak sih gitu. Jadi butuh banget kita tanyain dulu, Pak, Bu, mau dibantuin kah gitu. Terus yang ketiga adalah menuntun saat berjalan. Seperti yang pertama adalah berjalan di samping tunanetra, pegang siku atau lingkarkan lengan Anda ke lengannya. Yang kedua adalah jika melewati lorong sempit, berjalan di depan sambil memegang tangannya untuk memandu. Yang keempat adalah bagaimana menapaki tangga. Yang pertama itu dengan cara memberi aba-aba naik sambil mengangkat lengan tunanetra perlahan. Saat turun, ucapkan turun sambil menurunkan lengannya. Yang kelima, memberi arahan. Pertama, yaitu dengan menggunakan petunjuk arah berbasis jarum jam. Misalnya objek berada di jam 3, gitu kan lebih terlihat ya. Kadang kita suka lupa nih, ayo Pak ke sini gitu, sambil nunjukin tangan ke arah kanan gitu. Tapi kan mereka nggak bisa lihat gitu ya. Jadi caranya ternyata dengan memberikan objek, ayo Pak ke arah jam 3 gitu kan. Mereka pasti tahu ya kalau untuk arah jarum jam itu gimana. Terus hindari kata ambigu seperti di sana atau sebelah situ gitu. Karena mereka nggak bisa ngelihat tunjukan tangan kita gitu. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata menunduk atau izin memegang kepala untuk menghindari objek sejajar kepala. Prinsip utamanya untuk bersama teman-teman tunanetra adalah memberikan arahan yang jelas dan deskriptif dalam komunikasi, serta menghormati kemandirian dengan tidak menarik atau mendorong secara tiba-tiba. Nah, terus ini juga ada lagi nih, interaksi bersama sahabat tunadaksa. Ini yang biasanya, yang tadi ya, yang pakai kursi roda gitu. Yang pertama pasti ya selalu adalah meminta izin terlebih dahulu gitu. Apakah Anda mau dibantu? Ini adalah hal penting. Kadang kita ngerasa semua orang butuh dibantu, tapi ternyata mereka nggak butuh dibantu dan mereka udah bisa sendiri gitu. Dan yang kedua adalah jangan langsung memegang atau mendorong kursi roda tanpa persetujuan. Yang kedua adalah
posisi bicara yang setara. Yang pertama itu dengan berjongkok atau duduk agar sejajar dengan tinggi duduk pengguna kursi roda. Yang kedua, menghindari membuat mereka mendongakkan kepala untuk menjaga kenyamanan dan kesetaraan. Jadi sebisa mungkin mensejajarkan tinggi kita dengan tinggi mereka. Jadi agar mereka nggak susah juga ya harus nongak ke atas gitu. Dan yang ketiga adalah memberi bantuan. Jika diminta, dorong kursi roda dengan perlahan dan stabil. Yang kedua adalah memperhatikan arahan pengguna untuk memastikan bantuan sesuai kebutuhan. Jadi walaupun kita udah tahu jalan gitu ya, tapi saat ngebantuin kita juga tetap harus tanya nih mau ke arah mana Pak gitu, enaknya di mana gitu. Kadang kan kalau kayak dorong kursi roda itu juga kadang ada caranya, kayak misalkan mau ngangkat kursi roda itu ke atas gitu ya, ada jalanan nanjak gitu ya. Terus tanya dulu Kak, biasanya gimana? Biasanya harus diputar dulu. Biasanya kalau kursi roda itu harus diputar dulu, jadi mereka tetap ditarik gitu. Nah, terus yang prinsip utamanya adalah menghormati otonomi dengan tidak berasumsi mereka butuh bantuan. Dan yang pasti adalah mengkomunikasikan secara setara dengan menjaga kontak mata sejajar. Gitu. Itu Farhan mungkin sedikit tips and trick kalau bertemu dengan teman-teman difabel. Oke, baik. Itu tipsnya nemu banyak. Wah, dari Bang Khalifa naik, kursi roda didorong seperti biasa, kalau turun diputar balik jadi pasien mengarah ke atas. Oh, bukan pertanyaan ya, ini lebih ke pernyataan ya. Kak Khalifa, aku mau nanya boleh Oh nggak? ya, salah ya, salah ya. Oke, terima kasih. Iya, Terima kasih Bang Lang. Karena takut jatuh juga ya tadi ya bener ya. Jadi kalau naik tetap didorong seperti biasa, kalau turun baru muter balik ya. Oh ya. Terima kasih untuk koreksinya iya. Bang Lang. Kak, aku mau nanya nih Kak. Nih kan kalau misalnya gimana sih cara kita tuh bisa menggunakan ketidaksempurnaan sebagai kesempatan untuk belajar sama berkembang gitu Kak. Eh, Soalnya kan kita sebagai manusia yang normal aja kadang kayak dikasih yang kesempurnaan aja itu untuk kesempatan belajar aja tuh rada kurang ya Kak sama berkembang gitu. Gimana caranya kita eh, menggunakan ketidaksempurnaan itu sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang Kak? Oke, ini Gitu agak sih agak pertanyaan. sebentar. Ini agak berat ya. Yang pasti kalau aku biasanya mengenali diri sendiri dulu sih. Kita itu kelebihan dan kekurangannya apa? Kayaknya itu ya. Jadi kita kenal dulu kelebihan kekurangan kita apa. Terus eh, ketika kita tahu kelebihan kita atau kekurangan kita, kita jadi bisa tahu nih, oh ternyata kita tuh belum mampu loh melakukan hal ini gitu. Jadi kita bisa melakukan hal lainnya untuk mendukung progres kita ke depannya gitu. Gitu Farhan. Gimana ya? Kayaknya kurang menjawab ya. Pertanyaan dadakan misalnya. Gitu. Jadi Menjawab, menjawab kok, menjawab. singkat banget ya. Sebenarnya ada di dalam otak tapi kayak jadi bingung kalau ditanyain gini. Gitu. Jadi apa ya? Mungkin kalau aku gini ya, setiap orang tuh kan punya waktunya masing-masing ya. Mungkin kenapa Farhan bisa, kadang bukan Farhan aja sih, aku juga kadang kayak gitu merasa kayak kok orang bisa lebih baik ya daripada aku, kok orang bisa lebih keren, prestasinya lebih banyak daripada aku gitu. Tapi yang harus kita ingat bahwa ternyata memang kemampuan kita dengan orang lain dan progres dan pengalaman kita yang kita rasakan sama orang lain kan beda-beda ya. Mungkin kenapa kita masih di sini aja karena ternyata
kita tuh belum sebanyak itu loh pengalamannya, walaupun kayak terlihatnya kayaknya gue lebih bekerja keras deh daripada dia gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya, ternyata ada faktor X atau faktor yang di belakang itu yang ternyata dia lebih berusaha keras gitu daripada kita gitu. Kayak misalkan kita mau mau ujian gitu ya. Kayaknya temen, pasti kan ada kan Farhan ketemu temen yang dia kayaknya cuma tidur aja di kelas, kayak nggak merhatiin guru, tapi besoknya dia nilai 100 gitu. Padahal kita yang seharian semalaman belajarnya sampai ngantuk gitu kan. Nah, aja tuh. Kita nggak tahu kalau ternyata mungkin itu dia tuh berusaha lebih keras gitu karena mungkin dia udah belajar dulu atau eh mengulang pelajaran gitu yang kita nggak kelihatan gitu di depan mata. Nah, jadi mungkin eh jadi jangan apa ya, jangan pesimis gitu ya kalau belum bisa sekeren itu karena kita punya waktunya masing-masing dan manfaatkan aja dulu gitu momennya gitu. Kita punya momennya masing-masing, insya Allah. Baik, terima kasih Kalifa jawabannya. Dapat insight baru lagi nih. Oke, pada abang-abang dan kakak-kakak, apakah ada pertanyaan? Misalnya ada pertanyaan, boleh aja nih langsung di kolom chat aja disampaikan. Misalnya mau langsung lewat raise hand aja di Meet juga, atau langsung open mic aja. Oke, boleh tuh. Kak, Iya, Kak boleh Kak. Syafan. Eh, ya, Kak Alifa izin tanya. Pertanyaannya ini sih, Kak. Sebenarnya mau mastiin aja ya. Jadi kalau misalnya cedera nih, cedera karena olahraga ataupun kecelakaan, terus eh, yang bisa tadi tuh sempat sempat apa ya, sempat nangkep kalau disabilitas itu juga bisa disebut disabilitas kalau menghambat keterbatasan dalam kontribusi sosial ya. Jadi terhambat gitu mobilitasnya dan lain-lain. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan cedera, kecelakaan ataupun kayak aku kan sekarang kondisinya lututnya bekas cedera, terus udah nggak bisa lari. Itu bisa disebut disabilitas gitu nggak sih, Kak? Soalnya kayak misalkan di Baso ini, kayak ini aku berhak nggak sih untuk duduk gitu. Kalau duduk kan ada ibu hamil, terus ada disabilitas orang tua. Nah, aku masuk kategori yang mana ya? Sedangkan kayak aku disabilitas bukan sih gitu. Jadi sebenarnya aku ngerasa enggak, tapi boleh nggak sih duduk kayak gitu, Kak? Jadi kan berkaitan dengan di Baso ini gitu, aku punya hak duduk atau enggak kayak gitu sih. Ya pertanyaannya kayak gitu. Mungkin boleh Kak, pandangannya gimana? Oke, ini kayaknya menurut pandanganku aja ya, karena aku juga tidak spesialisasi gitu ya terhadap kayak gini-gini gitu ya. Karena kan aku tadi sharing sepengalaman aku gitu dengan teman-teman difabel yang sering aku lihat gitu. Kalau kayak gitu gimana ya? Mungkin kalau kayak gitu tergantung keurgenan kali ya, Nurs. Mungkin eh kayak ada orang mungkin yang sakit gitu terus harus digips gitu kan. Pasti perlu kursi prioritas karena nggak mungkin dia harus eh berdiri gitu sepanjang jalan karena pakai tongkat atau gimana gitu. Nah, mungkin atau enggak teman-teman yang lain ada pendapat lain gitu ya. Kalau menurut aku sih tergantung keurgenan. Kalau kayaknya kalau misalkan Nursidah minta Mas busway-nya gitu ya, Mas saya butuh kursi prioritas, saya lagi sakit gitu ya. Itu mungkin bisa kali ya. Walaupun kayaknya kalau untuk pin prioritas tuh itu belum ada ya, kayak pin kaki kecengklek atau kaki apa gitu ya, itu belum ada Iya gitu. betul. Karena aku Iya sempat kan mau ya? ngurus PIN, aku mau ngurus PIN, tapi PIN apa ya kalau PIN Iya kan? disabilitas pas aku Nggak ada ya? proses masuk, oh enggak, aku enggak termasuk gitu. Oh, nah itu kan, iya sih emang bingung juga itu kan gimana ya? Ada kayak mungkin Nursida kelihatannya masih bisa jalan juga kan, tapi makanya orang mungkin kayak percaya nggak sih nih orang beneran nggak sih disabilitas gitu? Karena aku juga pernah lihat yang
Ada dia tuh di IG gitu dia juga sebetulnya disabilitas, tapi dia tidak terlihat gitu. Tapi dia disabilitas gitu atau difabel gitu. Nah itu yang kayak gitu-gitu yang memang kadang mungkin butuh pengertian lebih lanjut ya karena tidak semua difabel itu terlihat dan ya tergantung kondisi juga sih nurse gitu. Gimana? Atau Iya, mungkin ada teman-teman lain kali ya, aku juga kurang tahu nih kalau soal kayak gitu-gitu. iya. Mungkin ada yang pernah mengalami. Disabilitas tak terlihat kayak ini ya, tadi difabel terkait mental ya, itu Mm-mm. termasuk Iya. disabilitas ternyata ya. Aku baru tahu sih Kak ada difabel mental nih, ilmu baru ya, kayak bipolar atau skizofrenia itu termasuk difabel. Iya, aku juga baru tahu. Oh, ternyata itu tuh termasuk difabel ya. Maksudnya kan selama ini kita cuma bilang itu keterbatasan, tapi ternyata kalau Iya. di labelin lagi, oh ternyata itu juga masuk difabel gitu. Gitu. Jadi belajar. Jadi belajar bareng. Oke, siap Kak. Makasih banyak. Ya, Nur, sama-sama. Baik. Oke. Oke, boleh Bang. Bang Yuski kalau mau nanya, boleh diketik Bang. Nanti aku bacain. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bang Yuski, pertanyaan terakhir mungkin kali ya. Kalau tidak ada tambahan dari Kak Alifa, nanti pada abang-abang dan kakak-kakak, teman-teman, kalau misalnya bisa eh, berkesempatan untuk open kamera, boleh open kamera untuk nanti dokumentasi ya. Ya, Oke. Ayo foto, kamera foto. Nanti Bang. Belum selesai Bang. udah gak sabar dia kayaknya. Bang Elang raise hand tuh, Farhan. Oh iya, Bang Bang Elang angkat tangan. Notice ya? Iya, Bang Elang raise hand ya. Iya, iya, iya. Jangan sulit-sulit mengulang. Sambil disambi soalnya tadi. Boleh Bang mau nanya Bang? Iya, mungkin ini dari perspektif nakes ya. Sebenarnya lebih ke kemarin sempat di puskesmas itu pas ya lagi pelayanan di Poli gitu ada dari eh, salah satu keluarga pasien, kebetulan memang pasiennya nggak datang gitu, dan beliau juga lagi periksa gitu terkait ya ada keluhan biasalah batuk pilek atau apa. Nah itu eh, minta rujukan buat keluarga pasiennya. Nah jadi eh, yang tadi ya dibilang sama Mbak Alifa dan Mbak Nursida ya soal difabel mental ya. Jadi ya itu pasiennya adalah ibunya dari si keluarga, ya si anaknya itu ya yang datang ke aku ya pas pelayanan, dan ya itu eh, beliau sebenarnya ya aktif bahkan ngisi di pengajian gitu sebagai kayak ustazah paling ya. Ya beliau perempuan. Jadi anak perempuan dari seorang ibu yang menderita skizofren ya, menderita skizofren, dan ada fase di mana ya lempar barang, marah-marah dan segala macamnya, pernah dirawat sampai berapa pekan di rumah sakit rujukan di kabupaten gitu. Dan sempat ini juga ya, maksudnya bingung juga untuk menyampaikan ya edukasinya gimana nih kalau beliau kan notabene seorang yang
ya secara agama fasih ya dijelasin. Misal dalam hal birrul walidain, ya beliau pasti jauh lebih paham lah daripada diriku gitu yang beliau menghadapinya langsung. Mungkin ada nggak sih kayak tips terkait bagaimana mengedukasi ya eh, keluarga dari ya misalnya caregiver ya barangkali caregiver dari sosok difabel, dan di sini apalagi difabelnya cukup menyulitkan, dan ya di keluargaku sendiri juga walaupun bukan keluarga inti ya tapi ya salah satu dari keluarga besar ada yang memang sudah, kalau dikatakan sepuh enggak ya, tapi sudah ya penyakitnya berat lah kalau secara ADL atau activity daily living ya kalau di ilmu kesehatan itu udah ya berat banget untuk aktivitas sendiri tuh nggak bisa. Jadi udah bed rest, udah buat komunikasi juga sulit dan sebagainya. Dan ya eh, mungkin ada satu sisi ada satu case yang ya udah kayak bantuin buat buat ngurus makannya, BAB-nya hingga atau mungkin cukup bayar ada caregiver secara pembantu gitu. Tapi yang di case yang pertama itu beratnya adalah ya karena ini ya eh, ini menarik banget sih karena dia sebenarnya anak ketiga. Jadi kakak-kakaknya itu udah keluar kota semua, udah di ibu kota lah di Jakarta kalau nggak salah. Nah itu udah nggak mau ngurusin karena ya udah kayak ya ibu udah gila dan sebagainya kayak oh my god ini sinetron in real life gitu. Dan ya udah mungkin singkat aja ya. Jadi pertanyaannya gimana sih cara mengedukasi untuk mungkin di luar sisi agama ya, karena barangkali untuk orang yang udah paham atau mungkin orang yang bahkan alergi dengan hal-hal yang berbau agama itu kayak apa sih birrul walidain. Karena ngelihat di Twitter ya kayak eh, ya oke oke birrul walidain oke berbakti kepada orang tua tapi ya capek gitu maksudnya ya itu adalah mental draining banget untuk ngurusin menjadi caregiver ya buat orang difabel. Ya itu eh, mungkin ya satu hal ya yang ya buatku kayak masih masih ya melatih ya untuk mengedukasi ya ke para caregiver ini. Mungkin kalau ada kesempatan bisa dapat ilmu dari Mbak Alifa atau mungkin dari teman-teman yang lain. Ya mungkin itu aja dariku. Maaf kalau panjangan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Lang. Ini saya yang bingung jawabnya nih jadinya. Tadi saya pengen lempar balik pertanyaannya kayaknya gitu. Kayaknya saya harus Terima kasih nanya. Bang Elang. eh Kenapa Kak? kalau udah Suaranya putus. oh putus-putus ya? Ya nggak jadi. Oke, cek masih putus-putus nggak? Udah enggak. Ya tadi kayaknya harusnya saya yang bertanya kepada Mas Elang gitu ya. Karena kalau ngomongin tadi yang terkait hal tadi gitu ya, itu juga lumayan dirasakan gitu ya sama saya gitu. Jadi tadi niatnya pengen nanya balik gitu, bisa nggak dilempar balik aja? Gitu. Oke, tapi mungkin coba dijawab ya, coba dijawab. Sebetulnya kalau pertama terkait caregiver untuk tadi ya keterbatasan mental gitu ya, tadi anaknya yang punya ibu seorang gangguan mental gitu ya. Jadi anaknya yang harus berbakti gitu ya, seperti berbakti atau mengurusi ibunya gitu. Itu kan ya Mas Lang ya. Tuh. Mungkin kalau dari saya gitu ya, kebetulan ceritanya cukup sama juga. Jadi tuh kemarin ada tetangga saya gitu. Tetangga saya juga kemarin tiba-tiba ke rumah ketemu ibu saya gitu. Jadi ibunya ini jadi dia tuh sebetulnya permasalahannya itu awalnya
dia punya adiknya itu juga disabilitas gitu ya, gangguan jiwa gitu. Awalnya eh dulu dulu awalnya tuh dia bisa normal gitu, maksudnya dia dulu bisa beraktivitas dengan baik, dulu dia bisa sadar gitu, maksudnya dia walaupun skizofrenia tapi dia bisa melakukan aktivitas dengan baik gitu. Nah terus tiba-tiba pokoknya dia keluar dari keluarga yang berantakan, dari keluarga broken home. Jadi si orang ini, si adiknya dia ini tuh awalnya nggak tinggal sama ibunya gitu, ibunya di tempat suaminya yang lain atau tempat ayahnya yang lain gitu. Nah, pada suatu saat si ibunya ini nggak tahu suaminya meninggal yang kedua itu atau dia cerai, kembali lagi gitu tinggal sama si adiknya tetangga saya yang waktu itu kesini. Nah, ternyata setelah ibunya kesini, kondisi kejiwaan si adiknya ini tuh justru semakin parah gitu. Yang awalnya dia dirawat gitu ya sama kakaknya dengan baik, dikasih obat, terus dikasih perawatan medis, pokoknya dikasih hal-hal seperti itu gitu loh. Nah, ternyata waktu ibu kesini, ibunya itu menentang bahwa adik kamu itu nggak gila gitu. Adik kamu ini eh cuman apa ya, mungkin kurang agama aja gitu loh, kurang ilmu agama aja gitu. Dia kalau dikasih ilmu agama, dia belajar, dia udah lebih baik kok gitu. Terus nggak perlu lah minum obat gitu-gitu. Padahal sepengakuan kakaknya ini, ketika adiknya minum obat, ketika adiknya dulu nggak ada ibunya gitu ya, dia bisa minum obat dengan baik gitu ya. Setidaknya minum obat gitu. Dia tuh normal gitu, dia nggak pernah keliaran dan kemana-mana gitu. Nah setelah ibunya datang, ibunya menolak adiknya gila gitu ya. Adiknya tuh nggak gila gitu ya, dia menolak hal itu, nggak dikasih obat. Akhirnya si adiknya ini jadi keliaran kemana-mana lagi gitu, karena tidak diberikan obat. Nah, mungkin kalau eh, tipsnya kali ya bagi caregiver gitu ya, mungkin eh, ternyata ada faktor-faktor lainnya yang kita tuh mungkin kayak di kasus ini, kayak kasus awalnya tuh adiknya, tapi ternyata setelah dikulik lebih dalam ternyata tuh kasusnya nggak cuma di adiknya doang gitu, ternyata ada faktor ibunya yang kalau menurut saya waktu itu saya mendengarkan ceritanya si tetangga saya ini gitu ya ke ibu saya, ternyata kalau dilihat-lihat lagi ada faktor ibunya yang kalau menurut saya ternyata ibunya itu juga punya gangguan kejiwaan gitu. Mungkin karena trauma masa lalunya dia, eh karena trauma masa lalunya dia mungkin keluarganya berantakan atau apa gitu. Akhirnya dia punya dan akhirnya menularkan ke si adiknya. Saya nggak tahu sih kalau gangguan mental itu apakah keturunan atau enggak, tapi saya pernah dengar kayak skizofrenia itu juga katanya bisa menurunkan gitu ya. Mungkin Bang Lam bisa mengoreksi juga. Nah, mungkin si adiknya ini entah karena bukan ketularan ya, keturunan sama ibunya atau memang karena kondisi mental adiknya aja gitu yang memang nggak stabil gitu. Ya, ya kan, atau skizo berpotensi diturunkan. Nah, itu mungkin itu gitulah. Nah, ternyata setelah dilihat-lihat lagi ya, kalau ditelisik lebih dalam lagi, ternyata memang yang perlu disembuhkan tuh ternyata bukan adiknya doang loh. Ternyata si ibunya juga ini perlu disembuhkan gitu. Karena awal akibatnya gitu ya, awal muasalnya si adiknya ini kayak gini karena ibunya melakukan penolakan dan ternyata kalau dilihat-lihat ibunya juga punya trauma masa lalu yang akhirnya berpengaruh sama anak-anaknya gitu. Dan ternyata tuh anaknya ini bukan cuma adiknya doang ya. Ibunya tuh juga sekarang tuh jadi ngamuk-ngamuk gitu loh, mukul-mukul juga, mukul-mukul si kakaknya ini karena kamu nggak nurut sih bilangnya nama ibu gitu, kamu belajar lagi, aku kan ibu kamu gitu. Jadi sampai kayak gitu karena mereka saking merasa, mungkin karena seorang ibu ya, mungkin didikan zaman dulu kali ya, merasa bahwa orang tua tuh segalanya, orang tua paling benar, kamu tuh pasti salah lah, kamu kan anak gitu. Nah itu mungkin kebawa kayak gitu dan mungkin ada trauma-trauma lainnya gitu ya. Akhirnya menurut saya pada akhirnya mungkin memang pertama gitu ya. Tadi kan kalau masalah nanya sebagai caregiver ya. Di contoh hal ini adalah caregivernya kakaknya gitu ya. Mungkin ya apa ya, nggak bisa, yang saya katakan lagi mungkin nggak bisa selain karena sabar, karena emang menjadi caregiver itu ujian utamanya adalah kesabaran ya. Emang kesabaran tuh kayak Masya Allah, sabar Allah gitu kan, emang pasti diuji kesabaran karena pasti
eh, kayak dia ya belum mengurusi ibunya yang juga ngamuk dan juga adiknya gitu yang juga ngamuk gitu karena nggak diobati sama ibunya gitu. Nah, mungkin sebagai caregiver sabar dan mungkin itu sambil dilihat lebih dalam sebenarnya yang di sini bermasalah tuh siapa sih? Kalau kalau dilihat awalnya adiknya, oh ternyata pas dilihat lagi, oh ternyata bukan adiknya doang, oh ternyata ibunya. Dan ternyata setelah dilihat lagi, kemarin ibu saya ngobrol lagi, oh ternyata si kakaknya itu juga ada trauma juga gitu, trauma karena pengasuhan yang nggak betul gitu dari orang tuanya gitu. Nah, mungkin sama-sama berobat kali ya, kayak kayak mungkin kayak orang flu gitu ya, satu orang flu terus ternyata karena satu orang flu akhirnya karena satu rumah jadi semuanya kena flu kan gitu. Nah mungkin itu kayak gitu. Jadi ternyata ada benang-benang merah yang ternyata kalau dilihat lebih lanjut ternyata semuanya tuh juga perlu berobat kepada ahlinya gitu. Jadi mungkin itu ya Bang Elang. Mungkin kalau memang si caregiver ini nggak sanggup, mungkin dia bisa juga mencari pertolongan gitu. Dia bisa mencari pertolongan kayak tadi kan gimana dia harus birrul walidain sama orang tuanya sedangkan orang tuanya juga kayak gitu. Nah, mungkin kenapa dia akhirnya nggak tahu ya, mungkin dia harus tetap birrul walidain karena mungkin dia ngerasa kayak itu kan orang tua gue gitu, dia harus apa ya, patuh gitu sama orang tua gitu. Nah, mungkin kenapa mereka selalu merasa kayak gitu karena dari kecil udah diajarkan seperti itu dan mereka nggak sadar bahwa itu toksik gitu. Nah, mungkin jadi akhirnya caregiver eh, harus coba kali ya mungkin ke ahlinya gitu ya, ke psikolog atau psikiater gitu. Karena ketika ketika si caregivernya bisa sembuh gitu ya, bisa bukan sembuh sih, ketika dianya sehat gitu ya, menurut saya itulah modal awal ketika dia bisa kuat juga untuk merawat ibunya gitu atau merawat orang yang sakit itu gitu. Jadi kayaknya harus dimulai dari diri kita sendiri gitu loh. Kita sendirinya udah bisa menerima belum nih bahwa orang itu sakit atau mungkin kita bisa menerima nggak nih? Kayaknya udah terlalu toksik deh. Kayaknya harus pergi dulu gitu. Kayak gitu. Terus baru ketika kitanya udah sehat, baru mungkin mungkin bisa memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Tuh. Mungkin gitu kali ya. Kayak nggak tahu sih menjawab atau enggak, tapi kayak gitu sih. Kalau dari saya kayaknya mencoba mencari cara dari awal kayaknya yang salah dan harus diperbaiki itu siapa gitu. Kayaknya mungkin bukan cuman orang itu aja, ternyata harus banyak gitu ya yang diperbaiki gitu. Gitu. Nah, mungkin kalau dari saya pribadi karena saya punya adik difabel juga ya, jadi penerimaan pribadi itu juga berat sih awalnya. Pasti kan kayak oh ternyata menerima adik difabel itu tidak semudah itu gitu. Banyak orang juga yang masih merasa bahwa punya adik difabel tuh kayak diasingkan atau apa gitu kan. Kayak gitulah ya. Itu kali ya, Farhan mungkin dari saya. Oke, baik jawabannya Khalifah. Tadi udah ada tektokan antara Bang Elang sama Khalifah. Mungkin dari Bang Elang juga sudah terjawab mungkin ya Bang ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan Bang Yoski. Pertanyaannya kayak gini Khalifah. Kenapa orang-orang disabilitas terutama Down syndrome sering jadi bahan bercandaan? Misalnya di reel Instagram nih, banyak banyak misalnya di reel Instagram yang berseliweran banyak orang-orang Down syndrome vibesnya jadi lawak lucu-lucuan dan lain-lain. Menurut pandangan Khalifah gimana? Bukannya itu termasuk pembulian? Nah, kalau kontennya teretan muslim yang ngumpulin orang-orang disabilitas terus dijadiin konten untuk bahan bercandaan dan hiburan, tapi dengan adanya konten itu, orang-orang disabilitas tersebut bisa dapat dari penghasilan situ. Menurut Khalifah gimana nih tanggapan? Yang terakhir kayak ini ya, kayak meng-highlight kemiskinan orang supaya dapat uang gitu ya. Gitu. Iya, itu dia on point-nya. Ya. Sekarang orang gitu ya, kayaknya orang tuh kalau nggak menjual kesedihan atau keburukan orang kayaknya belum viral gitu. Gitu. Kalau dari aku ya, yang pasti aku tuh
aku sangat tidak suka dengan orang-orang yang melakukan hal ini. Aku sebel sekali dengan orang yang kayak gini. Karena aku inget banget, bahkan aku tuh masih inget, bahkan sampai sekarang tuh aku masih inget ketika dulu ada orang yang bikin Down syndrome jadi candaan. Kan adikku kan difabelnya Down syndrome ya. Aku inget banget dulu, aku lagi keluar, aku lagi bareng sama adik aku duduk, terus aku ngeliat orang dari jauh, dia kayak bercandain adik aku kayak, ih dia idiot gitu. Itu itu dulu sering banget gitu. Yang kayak gitu tuh terucap gitu. Anak Down syndrome itu dikatakan sebagai anak idiot. Mungkin mereka punya mukanya sendiri, kan mereka khas ya mukanya. Gitu. Jadi mereka terlihat seperti idiot. Itu aku sampai sekarang tuh inget banget 3 orang itu melakukan hal itu. Yang pasti aku tuh miris sih, yang pasti miris kayak kenapa sih orang-orang tuh harus kayak gitu loh. Eh, itu yang aku bilang tadi juga kan, makanya kadang orang-orang yang terlihat tidak sempurna tuh justru orang-orang yang terlihat sempurna justru tuh mereka yang tidak sempurna gitu di hatinya gitu. Kayak mereka gitu ya, eh mereka punya fisik yang normal gitu. Mereka bisa hidup dengan baik gitu, tapi ternyata hati mereka tuh tidak sejernih atau tidak semulia gitu ya anak-anak yang punya kekurangan fisik atau kekurangan lainnya gitu. Nah, yang pasti Yuski gitu ya, menurut aku itu nggak lucu sih. Kalau emang dibilang itu lucu, itu nggak lucu sih. Karena kayak kenapa kamu harus menjual kesedihan orang, kenapa kamu harus menjual keburukan orang hanya untuk mendapatkan views gitu. Apakah kamu kurang diperhatikan kah sama lingkungan kamu gitu. Kayaknya kalau bisa dibilang lagi, mungkin orang ini justru yang kayaknya harus harus ke dokter gitu, harus memeriksakan kesehatannya mereka, karena mereka menjual kesedihan itu dan mereka menjual keburukan itu gitu. Jadi harapannya sih tadi ya, aku sharing kayak gini bisa juga ngajak teman-teman semua untuk tidak melakukan hal itu, karena mungkin untuk teman-teman disabel gitu ya, teman-teman difabel yang kayak Down syndrome kan mungkin mereka sebetulnya nggak ngeh ya, mereka tuh kadang mereka juga nggak ngeh, mereka dikatain ini dikatain itu gitu. Tapi bagi keluarganya gitu ya, bagi keluarganya yang mendampingi mereka, seorang caregiver yang ada sama mereka, itu tuh patah hati terbesar sih kalau ngelihat keluarga sendiri tuh digituin gitu. Jadi semoga teman-teman jadi bisa lebih paham ya untuk bisa menghormati teman-teman samanya gitu ya, entah itu yang difabel atau yang non difabel gitu. Jadi saling menghargai aja sih. Semoga candaan-candaan konten itu dan hiburan-hiburan kayak gitu tuh nggak ada lagi, karena kayaknya sekarang harusnya lebih banyak hal-hal yang bisa viral sih. Jadi kita semoga bisa memviralkan hal-hal yang positif di internet dibandingkan hal-hal negatif. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Kak Alifa. Mungkin dari pertanyaan Bang Yuski ini menjawab ya tadi. Memang kalau misalnya tentang disabilitas nih, apalagi udah ranah kayak gitu, udah nggak like banget ya kayak, udah paling nggak like banget. Kita harus jauh-jauhin sikap tercela seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir nih Kak, mungkin dari Kak Nurs. Kalau secara ilmiah yang mungkin Kak Alifa tahu, ada nggak ya penyebab difabel itu terkhusus difabel sejak lahir itu apa penyebabnya? Apakah karena makanan atau genetik? Dan bagaimana Khalifa dan orang tua kakak awal mula dikaruniai adik yang spesial? Dan bagaimana perjalanan singkat Khalifa dan keluarga hingga bisa berdamai hal tersebut? Apakah langsung memiliki rasa jiwa yang besar atau ada struggle dulu di awal-awal penerimaan itu, Kak? Kira-kira gimana tuh, Kak? Oke, kalau secara ilmiah ini mungkin kayaknya bisa dibantu sama dokter Elang gitu ya. Tapi biasanya kalau secara ilmiah itu dari genetiknya ya, Mas Elang ya. Atau mungkin dia kayak Down syndrome itu kan dia
kelebihan kromosom atau kekurangan kromosom 21 gitu. Nah itu, jadi mungkin nggak tahu juga ya apa karena makanan atau apa gitu. Mungkin bisa juga kali ya itu faktor-faktor yang nggak tahu gitu. Karena kayaknya adik saya tuh dulu tahuan pas udah hamil kandungan tua gitu kayaknya. Gitu. Jadi memang mungkin ada pengaruh juga kan kalau ibu hamil makanya kenapa nggak boleh stres, terus makanannya dijaga, terus gizi-gizi yang baik. Nah mungkin kayak gitu kali Nors. Jadi ada faktor-faktor kayak gitu yang qadarullah juga kayaknya ya. Eh, Allah ternyata eh, memberikan itu gitu. Kalau genetik kurang tahu sih ya. Tapi kalau mungkin dari makanan atau gaya hidup mungkin bisa jadi ya. Terus bagaimana orang tua Oke. Kalau dulu orang tua saya itu pastinya ada fase denial ya, fase penolakan ketika kok anak saya tidak ini ya, tidak normal gitu seperti anak umumnya. Dulu ibu saya pernah cerita, jadi adik saya tuh pernah dibawa terapi, terus di situ ada ibu-ibu juga lagi bawa anaknya, terus enggak, dia lagi hamil, terus dia sampai ngelusin perutnya gitu loh, karena ngelihat adik saya yang saat itu mungkin tidak sempurna gitu. Nah, itu di situ ibu saya pasti dia sedih kali ya, karena kok bisa ya orang kayak gitu gitu di depan ibu saya gitu kan, kayak eh bisa-bisanya kayak gitulah kurang lebih gitu. Jadi mungkin itu juga kayak fase-fase awal gitu ya, karena waktu itu adik saya masih kecil, jadi fase-fase awal penerimaan yang masih gak mudah juga gitu ya. Terus apalagi waktu itu pas tahun 2000-an itu kan 2001, 2002, 2003 itu kan ketika dulu kan masih belum banyak viral kayak inklusivitas gitu, terus difabel dan lain-lain gitu. Jadi emang banyak orang-orang yang akhirnya jadi melihat saya dan keluarga tuh kayak oh kasihan ya ibu ibu Nini gitu, anaknya kayak gitu, semoga ini ya. Terus ada juga yang ngomong oh untungnya anak yang pertamanya normal ya Bu, alhamdulillah gitu. Itu kan kayak eh pernyataan yang orang asal ngomong, tapi ternyata tuh ibu saya juga sedih gitu, karena maksudnya gimana gitu. Emang kalau saya dapet anak difabel itu bukan anugerah gitu. Saya juga merasa bersyukur kok punya anak difabel gitu, walaupun dia ada kekurangannya dan kelebihannya masing-masing gitu. Gitu. Dan ternyata gitu ya, seiring berjalan waktu, mungkin salah satu bentuk rasa syukur juga ya, rasa syukur dan mungkin penerimaan terbesar gitu. Saya ingat banget, Bu saya pernah bilang kayak gini ke saya, Mbak, alhamdulillah ya adik tuh hadir gitu, adik tuh lahir gitu, dan saat itu mama sama ayah mempertahankan adik gitu ya, sampai bisa ngerawat gitu, dan ayah juga menguatkan gitu. Alhamdulillah, bersyukur banget ya Mbak, dia tuh bisa hadir. Karena saya ingat waktu itu ketika di tahun 2021, waktu itu ayah saya berpulang, justru adik saya lah gitu ya yang bisa menguatkan ibu saya gitu pertama kali saat dapat kabar ayah saya berpulang gitu. Jadi makanya saya ngerasa anugerah banget sih, kayak oh ternyata Allah tuh menunjukin ini loh, ternyata Allah menunjukin hikmahnya tuh sekarang ini, ternyata adik saya tuh bisa lebih kuat daripada saya dan ibu saya gitu menghadapi ini gitu. Dan pada akhirnya emang bener ya, hikmah tuh selalu ada di akhir, dan alhamdulillah gitu pada akhirnya mereka bisa berjalan waktu menerima terus adik saya. Dan ternyata emang kekurangan itu bukan berarti kekurangan kok, justru kekurangan itu ternyata banyak kok kelebihannya gitu di akhir-akhir ini gitu. Jadi uh, dengan jadi itu ya struggle-nya gitu ya. Nurse itu struggle-nya dulu pasti ada kayak belum bisa menerima orang-orang menganggap
atau berstigma yang negatif itu pasti ada struggle-struggle seperti itu. Tapi pada akhirnya hikmah itu lebih besar daripada itu gitu. Bahkan kalau saya bisa bilang gitu ya, sesi speech malam ini adalah salah satu penerimaan terbesar saya gitu. Karena saya seneng karena akhirnya tuh saya bisa sharing sama teman-teman semua bahwa ini loh keluarga yang punya difabel tuh juga baik-baik aja kok, bahkan eh, bisa rukun dan juga bisa hidup dengan baik gitu. Adik saya juga alhamdulillah bisa hidup dengan baik gitu. Jadi itu sih Nur Sidi, alhamdulillah terima kasih juga untuk teman-teman pendidikan sekali lagi bisa memberikan apa ya, tempat untuk saya sharing ini, karena ini salah satu penerimaan terbesar gitu ya, karena bisa sharing hal-hal yang sangat dekat gitu dengan kehidupan saya, itu bersama yaitu terkait isu-isu difabel gitu. Gak mellow ya, mohon maaf jadinya. Oh, terima kasih Kak Alifa. Oh nih, Ruri nih, aku juga punya sepupu yang seumuran, dia Down syndrome. Waktu kecil nggak ngerti karena main bareng dan suka samaan bajunya, tapi dia galak di waktu-waktu tertentu. Setelah besar aku ngerti dan jadi ikut menjaga, tapi sekarang sudah meninggal karena campak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Karena itu ya, ya benar dulu emang kayak gitu. Alhamdulillah adik aku tuh juga mungkin karena terapi ya, jadi bisa udah ngerti juga gitu kalau diajak ngobrol dan lain-lain gitu. Jadi kita bersyukur aja ketika kita masih lengkap gitu ya eh, keluarganya gitu ya. Karena ketika udah nggak ada, oh ternyata baru kerasa walaupun dia punya kekurangan, ketika dia nggak ada, oh ternyata emang berasa ya walaupun dia seperti tidak sempurna gitu ya. Mereka justru orang-orang itu yang akan dikangenin gitu nantinya. Jadi gitu. Oke, Farhan kayaknya udah nih. Oke, terima kasih kepada Kak Alifa atas kesediaannya sharing-sharing ilmu, pengalaman ke kita semua. Terus tadi juga ada cerita-cerita inspiratif yang itu ilmunya buat aku bakal, bakal aku gunain sih Kak. Terus untuk pada teman-teman yang telah hadir dan berpartisipasi dalam diskusi hari ini, terima kasih banyak. Walaupun memang ada kesibukan masing-masing, tapi disempatkan untuk hadir. Makasih ya. Selanjutnya kita langsung aja ke sesi dokumentasi kepada kakak-kakak dan abang-abang, teman-teman yang bisa on cam kameranya, kita bisa dokumentasi bareng untuk mengabadikan momen-momen penting hari ini. Oke, tim dokumentasi mana nih? Hadir. Oh, mungkin langsung dikomentasi 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oke. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Oke. kakak-kakak, abang-abang yang Terima telah kasih Farhan semuanya. join Concrete Speed ini. Iya, meskipun sudah larut malam dan banyak di antara kita yang memiliki kesibukan masing-masing, aku terima kasih dan menghargai perhatian kita semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Concrete Speed selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih. Mohon wabarakatuh. maaf atas kurang-kurangnya. Selamat Keren malam. semuanya. Bye-bye. Bye. Makasih Kak Nifa, makasih teman-teman.